Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini karena kita masih lockdown, jadi insya Allah Bunda sama Nia akan mencoba mempraktikkan membuat pizza rumahan dengan bahan yang ada di rumah aja. Jadi insya Allah bahan-bahannya sudah tersedia dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Susi, Bunda Aznia. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan membuat pizza ala rumahan. Jadi bahan-bahan yang kita sediakan adalah adonan tepung yang sudah kita buat seperti ini, yang sudah kita campur. Bahan-bahannya adalah ragi sesendok, kemudian telur sebiji, kemudian sesendok garam. Kalau saya kasih mentega sedikit ya, karena supaya lebih lembut nantinya insya Allah. Kemudian selanjutnya kita membuat ini saus ya. Kalau yang ini dengan rasa ikan, saya pakai ikan tuna kalengan. Kemudian yang ini saus ayam ya, karena anak-anak tidak suka pedas. Jadi kalau saus ikannya agak pedas. Kemudian sausnya saya buat dari saus tomat dari ABC ya. Kalau tidak ada yang lain, kalau tidak ada ABC, yang lain juga bisa digunakan. Karena berhubung di rumah hanya ada saus tomat ABC. Kemudian untuk saus cabenya saya gunakan saus pedas dari Indofood karena ini yang ada di rumah. Kemudian saya juga menggunakan jagung manis ya teman-teman. Jadi jagung manisnya ada 1 biji. Ini hasilnya udah kita pretelin. Kemudian saya juga menggunakan sosis. Ini saya ambil dari 3 sosis. Saya iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya menggunakan mayones ya. Saya gunakan dari produk Mama Suka. Kalau tidak ada yang ini juga bisa menggunakan produk yang lain. Kemudian saya gunakan keju mozzarella ya. Ini kemarin segini nih guys, 27.000 ya. Saya belinya di Skadau. Kemudian ini masih ada sisa keju cheddar ya, nanti kita akan gunakan juga karena mubazir kalau tidak kita gunakan. Jadi kita pakai semuanya. Kemudian untuk adonan tepungnya saya gunakan tepung segitiga biru ya guys, karena saya lebih suka menggunakan segitiga biru, mudah didapat di toko-toko kecil atau di dekat rumah ini aja juga ada yang jual. Jadi insya Allah bahannya semuanya bisa. Nah, yang akan praktek membuatnya nanti adalah anak saya Kurniaza ya, yang umurnya baru 10 tahun dan dia baru kelas 4 SD, dan ini adalah pizza pertama yang akan dia buat. Kita nonton nanti cara membuatnya. Jangan lupa. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap 2 ya. Yang pertama, adonan tadi yang sudah kita buat, kita bentuk, kita bagi menjadi 5 karena tadi tepungnya kurang lebih setengah kilo ya teman-teman saya buatnya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan mengoles loyang karena nanti akan kita buat di dalam loyang-loyang kecil ini. Nah, kita tunggu. Ya. Nah, nanti selanjutnya ya akan kita taruh adonannya di atas loyang-loyang ini ya. Jadi kita tekan-tekan sehingga dia sebesar loyang ini ya guys. Jadi kemarin kita sudah coba, Bunda sudah coba membuatnya, dan alhamdulillah Nia dan Masnya suka. Jadi hari ini request lagi, minta dibikinkan lagi. Nah, sekalian Bunda ngajarin Nia untuk membuatnya. Oke, sekarang kita lanjut dengan proses yang ketiga, yaitu mengambil adonannya, kemudian
kita ratakan di seluruh loyang ya. Jadi kita usahakan sampai dia rata ya. Oke, selebar-lebarnya Kakak Nia. Ya, Kak Nia. Semangat Kak Nia bikinnya. Iya, seperti itu. Kalau agak lengket, pegang tepung Kak Nia. Nah, langsung dilenetkan lagi. Sampai ke ujung-ujungnya ya Kak ya. Karena kita kan nggak punya cetakan pizza, jadi loyang aja yang bisa kita gunakan. Bisa juga ya, karena apapun bisa kita gunakan. Kalau tidak mau seperti ini, pakai teflon juga bisa. Jadi, kalau ibu-ibu dan teman-teman di rumah punya teflon, pengen praktis, bisa gunakan langsung teflonnya. Nah, kita buat seperti ini. Ya. Oke, lagi Kak. Oke, ambil lagi Kak. Buat yang kecilnya sana lagi Kak. Ya, ini taruhnya di tengah dulu ya Kak ya, karena loyangnya lumayan gede. Ambil yang ini Kak, yang tengah ini, taruhnya di tengah. Jadi nanti kalau tidak bisa sampai ke pinggir-pinggirnya, cukup bulat aja nanti seperti yang ini ya. Nah, ya, terus sampai habis ya adonannya ya teman-teman. Ini Bunda bikinnya tadi ada 5. Ya, kita siapkan. Nah, masih Kak, masih bisa lembet, masih bisa pinggirnya Kak. Terus Kak, lanjut Kak, masih 2 lagi Kak. Semangat, semangat. Nah, nanti ini bisa juga buat camilan buka puasa. Ya. Udah. Simpan. Kita simpan dulu ya, teman-teman. Supaya dia agak mengembang. Nanti baru kita taruh hiasan di atasnya. Satu loyang lagi. Iya. Nanti loyangnya dicari. Setelah ini kita diamkan ya teman-teman. Setelah kita taruh di atas loyang ini, kita biarkan sebentar, kira-kira 10 menit sampai adonan ini agak mengembang lagi. Setelah itu baru kita oven sebentar. Setelah kita oven sebentar, baru kemudian kita taruh topping-toppingnya. Oke teman-teman, kita tunggu dia sampai mengembang dulu ya. Selanjutnya nanti baru kita masukkan ke dalam oven, kita bakar sebentar, setengah matang baru kita keluarkan lagi untuk isi toppingnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini karena kita masih lockdown, jadi insya Allah Bunda sama Nia akan mencoba mempraktikkan membuat pizza rumahan dengan bahan yang ada di rumah aja. Jadi insya Allah bahan-bahannya sudah tersedia dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Susi, Bunda Aznia. Hari ini kita akan mencoba mempraktikkan membuat pizza ala rumahan. Jadi bahan-bahan yang kita sediakan adalah adonan tepung yang sudah kita buat seperti ini, yang sudah kita campur. Bahan-bahannya adalah ragi sesendok, kemudian telur sebiji, kemudian sesendok garam.
Kalau saya kasih mentega sedikit ya, karena supaya lebih lembut nantinya insya Allah. Kemudian selanjutnya kita membuat ini saus ya. Kalau yang ini dengan rasa ikan, saya pakai ikan tuna kalengan. Kemudian yang ini saus ayam ya, karena anak-anak tidak suka pedas. Jadi kalau saus ikannya agak pedas. Kemudian sausnya saya buat dari saus tomat dari ABC ya, kalau tidak ada yang lain. Kalau tidak ada ABC, yang lain juga bisa digunakan karena berhubung di rumah hanya ada saus tomat ABC. Kemudian untuk saus cabenya saya gunakan saus pedas dari Indofood karena ini yang ada di rumah. Kemudian saya juga menggunakan jagung manis ya teman-teman. Jadi jagung manisnya ada 1 biji, ini hasilnya udah kita pretelin. Kemudian saya juga menggunakan sosis, nih saya ambil dari 3 sosis, saya iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya menggunakan mayones ya, saya gunakan dari produk Mama Suka. Kalau tidak ada yang ini juga bisa menggunakan produk yang lain. Kemudian saya gunakan keju mozzarella ya. Ini kemarin segini nih guys, 27.000 ya. Saya belinya di Skadau. Kemudian ini masih ada sisa keju cheddar ya, nanti kita akan gunakan juga karena mubazir kalau tidak kita gunakan. Jadi kita pakai semuanya. Kemudian untuk adonan tepungnya saya gunakan tepung segitiga biru ya guys, karena saya lebih suka menggunakan segitiga biru, mudah didapat di toko-toko kecil atau di dekat rumah ini aja juga ada yang jual. Jadi insya Allah bahannya semuanya bisa. Nah, yang akan praktek membuatnya nanti adalah anak saya Kurniaza ya, yang umurnya baru 10 tahun dan dia baru kelas 4 SD, dan ini adalah pizza pertama yang akan dia buat. Kita nonton nanti cara membuatnya, jangan lupa. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap 2 ya. Yang pertama adonan tadi yang sudah kita buat, kita bentuk, kita bagi menjadi 5 karena tadi tepungnya kurang lebih setengah kilo ya teman-teman saya buatnya. Nah sekarang dilanjutkan dengan mengoles loyang karena nanti akan kita buat di dalam loyang-loyang kecil ini. Nah, kita tunggu. Ya. Nah, nanti selanjutnya ya akan kita taruh adonannya di atas loyang-loyang ini ya. Jadi kita tekan-tekan sehingga dia sebesar loyang ini ya guys. Jadi kemarin kita sudah coba, Bunda sudah coba membuatnya, dan alhamdulillah Nia dan Masnya suka. Jadi hari ini request lagi, minta dibikinkan lagi. Nah sekalian Bunda ngajarin Nia untuk membuatnya. Oke, sekarang kita lanjut dengan proses yang ketiga, yaitu mengambil adonannya, kemudian kita ratakan di seluruh loyang ya. Jadi kita usahakan sampai dia rata ya. Oke, selebar-lebarnya Kakak Nia. Ya, Kak Nia. Semangat Kak Nia bikinnya. Iya, seperti itu. Kalau agak lengket, pegang tepung Kak Nia. Nah, langsung dilenetkan lagi. Sampai ke ujung-ujungnya ya Kak ya. Karena kita kan nggak punya cetakan pizza, jadi loyang aja yang bisa kita gunakan. Bisa juga ya, karena apapun bisa kita gunakan. Kalau tidak mau seperti ini, pakai teflon juga bisa. Jadi, kalau Ibu
ibu-ibu dan teman-teman di rumah punya teflon, pengen praktis, bisa gunakan langsung teflonnya. Nah, kita buat seperti ini ya. Oke, lagi Kak. Oke, ambil lagi Kak. Buat yang kecilnya sana lagi Kak. Ya, ini taruhnya di tengah dulu ya Kak ya, karena loyangnya lumayan gede. Ambil yang ini Kak, yang tengah ini, taruhnya di tengah. Jadi nanti kalau tidak bisa sampai ke pinggir-pinggirnya, cukup bulat aja nanti seperti yang ini ya. Nah, ya, terus sampai habis ya adonannya ya teman-teman. Ini Bunda bikinnya tadi ada 5 ya, kita siapkan. Nah, masih Kak, masih bisa lembet, masih bisa pinggirnya Kak. Terus Kak, lanjut Kak, masih 2 lagi Kak. Semangat, semangat. Nah, nanti ini bisa juga buat camilan buka puasa ya. Udah, simpan. Kita simpan dulu ya teman-teman, supaya dia agak mengembang. Nanti baru kita taruh hiasan di atasnya. Satu loyang lagi. Iya. Nanti loyangnya itu cari. Setelah ini kita diamkan ya teman-teman. Setelah kita taruh di atas loyang ini, kita biarkan sebentar, kira-kira 10 menit sampai adonan ini agak mengembang lagi. Setelah itu baru kita oven sebentar. Setelah kita oven sebentar, baru kemudian kita taruh topping-toppingnya. Oke teman-teman, kita tunggu dia sampai mengembang dulu ya. Selanjutnya nanti baru kita masukkan ke dalam oven, kita bakar sebentar, setengah matang, baru kita keluarkan lagi untuk isi toppingnya. Oke teman-teman, saatnya kita memasukkannya ke dalam oven. Nah, dulu ya. Nah ini ya teman-teman, kita panggang sebentar. Nah ini sudah dimasukkan oleh Kak Nia. Oke, kita panggang sekitar 5 menit ya teman-teman, untuk dia ngembang dulu. Setelah itu nanti baru Kak Nia olesin dengan toppingnya. Tadi yang hidupin gas itu Bunda ya teman-teman, karena kakaknya belum bisa. Dia ngeri dengan apinya karena luar biasa panas. Oke, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga keselamatan, anak-anak nggak boleh hidupkan gas ya. Harus orang tua dan harus didampingi oleh orang tua. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Tadi sudah dari oven, sekarang kita keluarkan. Nah, ini kakaknya sedang memberikan topping. Ya. Diratakan ya sampai ke ujung-ujungnya. Kalau masih kira-kira kurang, sausnya ditambahkan lagi. Nih. Nah, diratakan, terus diratakan setipis mungkin. Ini tadi pakai daging ayam cincang ya, teman-teman. Sausnya Bunda tumiskan tadi, bawang bombay ditumis sampai harum, kemudian masukkan saus tomatnya, kemudian baru ayam cincangnya. Kalau saya gunakan ayam yang sudah dikenas. Ini teman-teman ya.
lagi kalau masih terasa kurang, pinggir-pinggirnya belum rata ya teman-teman ya. Iya, sambil praktek, sambil belajar, mengisi kegiatan di rumah. Itu pinggirnya belum sayang? Oh ya teman-teman, tadi sausnya karena saya pakai tomat, jadi tomatnya saya rebus. Setelah direbus baru di blender. Nah, jadi ketika menumisnya saya menambahkan garam, kemudian gula, kemudian baru saya tampurkan saus tomat ABC yang sudah jadi. Jadi kita tidak perlu menggunakan saus tomat ABC-nya terlalu banyak, karena kita sudah menggunakan tomat. Nah, selanjutnya kita akan taburkan jagung. Nah, jagungnya tabur terus suka-suka nih ya, tabur. Ingat ya naknya, dibagi menjadi 5 nanti. Jangan sampai pas terakhir jagungnya nggak dapat, karena jagungnya udah nggak ada lagi. Oke, lagi nak. Terus ini kan kita bagi 5 nih. Nah, ini ntar dulu kita baginya. Oke. Nah, nih guys, selanjutnya kita kasih apa nak? Kasih sosis ya. Pasti anak-anak suka sosis. Itu makanan favorit anak-anak di rumah saya ya. Sosis, telur, tempe. Nah, nanti mungkin suatu saat kita bikin pizza, kasih topping tempe kali ya. Oke, banyak sedikit nak, kan doyan sosis. Nah, oke, yang satunya lagi sayang. Jagungnya dulu. Nah, gitu. Jagungnya dulu. Lalu taburkan sosisnya. Setelah semuanya beres, kita masukkan lagi ke dalam oven ya teman-teman, yang bagian bawah, karena kita akan masak jagung sama sosisnya supaya mateng ya, karena sosisnya tadi ini nggak digoreng langsung. Oke, baik, sekarang proses memasukkannya ke dalam oven kembali yang bagian bawah. Karena panas ya, ibu-ibu, kita sendiri yang buka dan kita aja yang memasukkannya, karena ini anak kita belum terbiasa dengan barang-barang panas. Oke, bentar sayang. Oke, dan kita tutup kembali. Oke guys, setelah kita masukkan ke oven sebentar untuk masakkan jagungnya, lalu kita parutkan keju ya di atasnya. Tadi kita pakai keju mozzarellanya, kita parut. Nah, ini ya guys ya. Nah, ini dia guys ya, setelah kita taburi keju, kita masukkan kembali ke dalam
oven ya untuk pematangan selanjutnya. Ini yang satunya lagi kita keluarkan. Mau kita kasih keju. Oke, Kak Nia lanjut. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah kita isi topping semua dan sekarang lagi proses pembakaran ya. Ini api atas, api bawah. Kalau api pizzanya kita taruh di atas, berarti itu untuk matangkan bawah, untuk matangkan bagian bawahnya dari kue ini, dari pizza ini. Kemudian kalau yang untuk api yang kita taruh di bawah ini, itu untuk mematangkan bagian atasnya biar tunggu keju mozzarellanya meleleh ya. Kita tunggu sebentar lagi, kurang lebih 15 menit mateng, baru deh kita santap bersama-sama. Halo, nah ini step selanjutnya setelah masak, baru Kakak Nia mau olesi dengan mayonesnya, karena kalau Kakak Nia dengan Mas Asmi sukanya mayonesnya terakhir ya teman-teman. Ini kalau sudah masak baru diolesi atasnya dengan mayones. Oke, nah ini dia setumpuk. Ih, semangatnya Kak Nia. Mana senyum Kak Nia nih? Nah, suka ya Kak Nia ya? Kenage. Oke, satunya lagi. Sebelah sini belum? Enggak. Ini Kak, geser-geserkan Kak. Sini Kak. Nah, satunya lagi Kak. Itu yang punya ayah. Ya, rasa ikan tuna. Inilah ya. Kalau seleranya beda-beda ya. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka cabe. Ya. Kenapa Kak Nia tuh? Semau-maunya Kak Nia ya. Iya, ini ada caranya ya teman-teman Kak Nia. Jadi kalau misalnya mayonesnya nggak mau turun lagi, tutupnya ditutupkan kembali, kemudian didorong ke depan lagi. Nah, baru dia dengan mudah akan turun. Nah, seperti itu, dikocok ya. Shake. Oke, lagi Kak. Ke ujung-ujungnya belum tuh Kak. Nah, belum rata tuh sebelah sananya. Nah, ya dijalankan Kak. Oke, kita tunggu hasilnya apakah enak. Nanti kita komen dengan anggota rumah ini ya. Nah, inilah sudah jadi nih teman-teman hasilnya. Oke, kita testi. Siapa yang mau coba duluan? Ayah.